gue mau foto sama sahabat gue. Kan memang nggak ada foto bareng, kita foto bareng yuk gitu kan. Waktu pas mau foto bareng, kebetulan ada bapak-bapak lagi mau minta foto. Ya udah sekalian. Jadi dia difotoin, terus habis itu kami minta foto bareng. Ada rombongan jamaah Indonesia ibu-ibu lah lewat begini. You better listen to what mama say. Yeah, you better listen to what Kompak dan bahagia, begitulah potret keluarga pasangan selebriti Sony Septian dan Fairuz Arafik di tengah guncangan isu miring keluarganya diterpa perceraian. Seakan ingin menjawab tangan-tangan jahil yang menghembuskan isu miring keluarganya. Sony dan Fairuz malah pamer bahagia mengantar si kecil King Zafi potong rambut setelah 4 tahun tak pernah dipotong. Mungkinkah sengaja potong rambut si bungsu? Cara Sony mengusir tuduhan miring keretakan biduk rumah tangganya. Apa ya? Oh ya? Gimana perasaannya berarti? Hah? Enggak, kok enggak ada perasaannya? Dia nggak ngerti bahasa itu kalau di perasaan. Sebenarnya agak rela, cuma ya udah pengen nyobain aja gitu kan. Maminya bilang nanti kita bisa dipanjangin lagi. Iya. Kalau aku sih sebenarnya panjang. Dari mami tuh kayak biar rapi gitu, maksudnya kayak pengen biar berbeda lah gitu, biar berbeda. Mau tahu Zafi tuh cocok nggak di mukanya Zafi potong pendek? Dia nggak rela rambut adanya dipotong pendek. Sony dan Fairuz sempat beda pendapat terkait potong rambut si bungsu. Wajar, begitu King Zafi dipotong rambutnya, si bungsu minta papinya pergi, tak mau didampingi Sony. Walhasil setelah beberapa saat, King Zafi pun tampil menawan bak pangeran dengan gaya rambut baru. Diusir, nggak boleh ngeliatin dia. Ade, Nanti dulu coba dulu, itu mau dipotong dulu sayang. Diam dulu ada tangan. Mata deh. Enak ya? Kayaknya matanya nggak ada rambut lagi ya? Tapi habis cuci rambut sahabat selesai. Ternyata pegel juga ya ke salon. Gimana deh? Ya, punya anak menggemaskan seperti King Zafi dan lagi bahagia-bahagianya bersama keluarga kecilnya, bisa jadi alasan mengapa Sony Septian dan Fairuz Arafik begitu murka. Tak ada ampun terhadap akun-akun jahil yang menghembuskan rumah tangganya di ujung tanduk. Sony sudah menunjuk Minola Sembayang sebagai kuasa hukum, memburu para penebar kabar bohong rumah tangganya. Ada beberapa mungkin yang sudah menghubungi Fairuz langsung ya, dan juga mungkin kalau masalah takedown-nya saya juga belum update, mungkin nanti kita akan sampaikan. Dari akun-akun itu kan kita harus cek masih ada nggak postingan itu. Nggak ditunggu-tunggu lagi, yang penting 3x24 jam artinya itu sudah lewat akun yang kita print kemarin itu. Kalau masih ada, maka ini akan kami sampaikan ke Fairuz. Kalau memang harus melakukan upaya hukum, ya kita akan lakukan upaya hukum. Aku bilang udahlah semua tuh jalanin aja, dibawa santai, jangan dibawa stres. Memang Sony itu memang orangnya cepet stres, terus cepet sakit. Sama sahabat gue. Kan memang nggak ada foto bareng, kita foto bareng yuk gitu kan. Waktu pas mau foto bareng, kebetulan ada bapak-bapak lagi mau minta foto. Ya udah sekalian. Jadi dia difotoin, terus habis itu kami minta foto bareng. Ada rombongan jamaah Indonesia ibu-ibu lah lewat begini sih. Nisa Loka, iya kan, tiba-tiba foto datang, rombongan itu datang, terus ada satu ibu-ibu yang di depan Ka'bah nih, tiba-tiba dicubit.
saya dicuit. Kaget gua kan, jadi dia refleks. Cuman bukan nepis ya, cuman Bu, nggak boleh. Gua bilang, Bu maaf tadi ya, saya kaget. Saya punya wudu, saya mau nunggu sampai duha. Gua bilang begitu. Ya udah supaya takutnya dikira gue galak kali ya, karena gue refleks kaget aja, tiba-tiba dicubit kan kita kaget ya. Pesona Arya Saloka emang gak ada obat dan bikin kaum hawa kelepek-kelepek. Bahkan ada fans seorang istri yang gara-gara melihat wajah ganteng Arya Saloka, bawaannya ingin minta cerai dari suaminya. Ada satu komentar kalau nggak salah, aduh bang, gue ngeliat lu bawaannya kayak nyuruh gue cerai katanya. Saya sebagai aktor harus mencintai karakter yang saya perankan. Karena kalau punya rasa itu, saya tidak bisa memunculkan itu dengan baik pasti. Tidak bisa menghadirkan sosok fiktif ini menjadi orang percaya kalau sosok fiktif. Kan yang terbaik untuk tontonan masyarakat. Chemistry Arya Saloka dan Asya Asuncau tidak hanya terjalin saat memerankan tokoh Sena dan Davina. Di balik layar, Arya dan Asya ternyata sering quality time bersama. Alhamdulillah. Kita semua dekat kok, nggak ada yang punya gap. Kita selalu bareng-bareng, kayak kita easy going aja, chill, santai, enjoy. Yang penting kerjaannya selesai. Yang bilang, jadi realnya punya berapa dapur? Bilang aja berapa dapur. Itu kan kayak mereka pengen jawaban, sebetulnya saya punya apa enggak? Lama nggak muncul, belakangan Uya-Kuya kembali bikin heboh. Uya diseret-seret sama isu jika dirinya memiliki dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Bahkan nggak tanggung-tanggung, sampai 750 dapur. Entah dari mana kabar tersebut, hingga Uya tampak kesal. Dibilang sampai punya dapur segitu banyak. Saya bingung waktu saya bilang itu hoax. Tetap aja ada narasi-narasi yang saya tahu itu digerakkan, yang bilang jadi realnya punya berapa dapur. Bilang aja berapa dapur. Ini saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini tidak ada satupun dapur MBG yang saya punya. Pengelola dapur program MBG memang banyak dipegang oleh pihak tertentu, termasuk anggota dewan atau keluarganya. Jadi nggak heran kalau nama publik figur lain termasuk Uya ikut terseret spekulasi liar. Yang nggak terima namanya dibawa-bawa dalam info yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya Uya ambil langkah tegas, melaporkan penyebar hoax ke polisi. Kayaknya memang harus begitu sekarang, harus berani kita lapor gitu kan. Sabtu kemarin kita udah laporin. Belajar dari pengalaman kemarin, kenapa saya harus kena fitnah lagi? Orang rumah yang manajer aja belum selesai renovasi, sampai sekarang belum ditempatin. Ini udah ada fitnah lagi yang begitu kejamnya, dan saya enak-enaknya aja buat orang buat berita yang sama sekali nggak benar gitu. Wajar Uya bersikap emosional, soalnya Uya punya pengalaman traumatis di masa lalu. Kediamannya pernah jadi korban penjarahan. Uya-Kuya bahkan membuat sayembaran siapa yang bisa temukan akun asli penyebar hoax akan diberi imbalan berupa uang tunai. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja, hubungin saya, kalau terbukti saya kasih uang 1 juta masing-masing. Di sisi lain, sesama anggota dewan dan juga punya pengalaman pahit soal penjarahan, Ahmad Sahroni kini justru diterpa isu rumah tangga yang sedang diuji. Sang istri Feby Belinda dituding jalin hubungan terlarang dengan penggebuk drum band ternama di era 90-an. Nama Yoyo, drummer band Padi Reborn, seketika ikutan mencuat. Jangan dipikir dalam posisi sekarang, fasilitas ada, semua berkecukupan, dianggap tidak ada masalah. Masalah banyak, cuman kita nggak mau permasalahan internal kita berdua akhirnya terbuka di muka umum. Meski lagi kena isu tak sedap,
anggota dewan yang selalu tampil flamboyan ini nggak kelihatan panik, malah fokus ke aktivitas pribadinya. Belum lama ini ia kedapatan menemani anaknya ikut drag race. Gak cuma itu, Sahroni juga tampak merapat dan mendekatkan diri secara spiritual dengan Ustadz Kondang Dasat Latif. Tapi nih yang bikin kepo, kok foto sang istri sudah tak ada di akun medsosnya lagi? Kalau godaan pasti. Ribut sama istri gara-gara perempuan pernah. Tapi bukan jadi polemik akhirnya kita berkepanjangan, enggak. Kenapa? Gua nggak mau anak gua sama kayak gua dulu. Yang tanpa ayah ceritanya.